sahabat dan sudah pukul 11 ya. Tadi saya sudah sonikan kepada Anda bahwa di hari ini sahabat dari pukul 11 hingga 12 siang ada perbincangan saya bersama dengan teman-teman sahabat setara berkarya. Kita mengangkat temanya untuk talk show kali ini di mana teman-teman disabilitas pun bisa berkarya gitu ya, karena ini kerjasama dengan teman-teman disabilitas berkarya dan Aksi Cinta Indonesia. Seperti apa kemudian campaign yang mereka bawa dari teman-teman disabilitas berkarya dan Aksi Cinta Indonesia ini, kita akan membahas bersama, tapi saya mengenakan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Ada adik-adik, karena memang talk show hari ini merupakan talk show di peringatan Hari Anak Nasional 2023 yang jatuh pada 23 Juli 2023 sahabat, dan tema besarnya di peringatan Hari Anak Nasional adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Adik-adik ini yang hadir di studio sahabat sudah melakukan sebuah perayaan dalam tanda kutip ya, konser mereka di 23 Juli. Seperti apa konser tersebut berlangsung, saya akan tanya sama Mbak Eri, yaitu musik director dari Aksi Cinta Indonesia. Apa kabar Mbak Eri? Halo, selamat siang Mbak Yanti dan sahabat Merkuri. Kabar baik. Terima kasih sudah hadir dan membawa adik-adik ini yang harus bolos sekolah ya. Iya nih, mereka bolos sekolah demi Merkuri. Nah, bolos sekolah untuk bisa sharing pengalaman mereka merayakan dalam tanda kutip ya, melakukan konser mereka, bahwa tidak hanya adik-adik atau teman-teman yang tidak disabilitas yang bisa berkarya, tapi teman-teman atau adik-adik disabilitas ini juga bisa berkarya. Nah, di 23 Juli kemarin apa nih yang dilakukan oleh teman-teman dan juga teman-teman disabilitas berkarya serta Aksi Cinta Indonesia ini, kampanyenya seperti apa? Ya, jadi dalam rangka Hari Anak Nasional, kita sepanjang bulan Juli melakukan program namanya Setara Berkarya. Setara Berkarya ini di mana anak-anak umum dengan anak-anak disabilitas mereka bisa berkolaborasi untuk berkarya bersama. Jadi sebenarnya rangkaian kegiatannya ada pelatihan piano klasik yang diberikan oleh pianis muda Surabaya Kevina Tenggara yang saat ini sedang kuliah di Singapura. Jadi Kevina pada saat liburan sekolahnya kemarin, dia meluangkan waktu untuk mengajar 5 pianis tunanetra dari SLBA YPAB. Lalu ada pelatihan fotografi yang diberikan oleh fotografer Bisu Tuli, ada Kiking Mukidi dan Pina. Mereka fotografer yang tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan. Nah, mereka memberikan pelatihan fotografi kepada anak-anak umum. Lalu ada pelatihan membuat tempat pensil dari clay, itu dari salah satu anggota ACI namanya Vanessa, diberikan kepada teman-teman autis dan Down syndrome dari Ananda Mutiara Indonesia. Dan ada kegiatan kolaborasi nyanyi bersama teman-teman ACI dengan teman-teman autis Down syndrome dari Ananda Mutiara Indonesia. Semua itu hasil kegiatannya kemudian dipentaskan dalam konser Setara Berkarya 23 Juli kemarin. Nah, itu dengan begitu banyak yang dilakukan oleh teman-teman, persiapannya berapa lama, Mbak Eri? Kalau teman-teman netra, 5 pianis netra itu mereka mulai latihan di sekitar 13 Juni, jadi ada sekitar 6 minggu. Kalau fotografi mereka dilakukan 1 Juli, selebihnya di bulan Juli. Jadi persiapan secara umum itu kurang lebih 2 bulan, 1,5 sampai 2 bulan. Dan itu memiliki kesulitan seperti apa? Karena kan ini mengkolaborasikan gitu ya antara teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang tidak gitu. Seperti apa kesulitan-kesulitan selama proses tersebut untuk menuju dalam tanda kutip konser ya? Kalau kesulitan teknis yang berarti tidak ada, karena memang konsepnya di sini adalah kita pingin anak-anak umum ini belajar berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk berkolaborasi dengan teman-temannya yang punya hambatan fisik dan mental. Jadi sejak awal kita memang sudah persiapkan mereka, termasuk persiapkan bagaimana treatmentnya, nanti kalau ketemu teman-teman netra harus seperti apa, bagaimana cara membantu mereka, ketemu teman-teman autis dan Down syndrome harus seperti apa, bagaimana cara membantu mereka. Jadi mindsetnya sejak awal memang sudah kita arahkan seperti itu. Sebenarnya kalau kendala teknis nggak ada ya, pelatihan piano klasik juga Kevina kemarin begitu impress dengan progres teman-teman netra gitu. Dan ini kan suatu hal yang memberikan pelajaran juga untuk anak-anak umum dan juga anak-anak disabilitas, bahwa mereka ini tidak hanya berkumpul dengan sesama
teman-teman yang sama dengan mereka, tapi juga secara lebih luas lagi gitu ya, mengajarkan mereka untuk bertoleransi supaya dari kecil mereka tahu bahwa ada teman-teman yang disabilitas bukan berbeda tapi memiliki sedikit perbedaan dengan dirinya gitu. Itu yang juga ingin diangkat oleh teman-teman disabilitas berkarya gitu ya, dan juga Aku Cinta Indonesia. Kalau bicara tentang disabilitas berkarya dan juga Aksi Cinta Indonesia ini mulainya dari kapan gitu, sebuah campaign yang mengajak anak-anak atau adik-adik disabilitas ini memiliki karya yang luar biasa dengan pelatihan-pelatihan. Seperti apa Mbak Eri? Ya, kami ACI dan Disabilitas Berkarya tuh bertemu akhir tahun 2022 yang lalu. Tidak sengaja pertemuannya, lalu kemudian berlanjut pada saat itu menjelang Hari Disabilitas Internasional di awal Desember. Disabilitas Berkarya mengundang anak-anak ACI untuk bernyanyi tampil di Liponsos di UPTD Kampung Anak Negeri yang di Kalijudan itu. Lalu kami datang gitu. Setelah itu kemudian berlanjut ke kolaborasi pembuatan video. Jadi pada saat itu Kevina Tenggara baru rilis mini album judulnya Kita. Itu juga sudah bisa didengar di semua digital streaming platform. Dan ada satu video klip yang akan dikerjakan, Mentari judulnya. Nah, lalu terpikir bagaimana kalau yang mengerjakan ini adalah videografer bisu tuli dari Disabilitas Berkarya. Maka pada saat itu dipilihlah Jackie untuk mengerjakan videonya. Nah, video tersebut rilis di bulan Februari tanggal 12 bersamaan dengan rilis kampanye sosial Setara Berkarya. Jadi Aksi Cinta Indonesia itu setiap tahun punya kampanye sosial, Mbak. 2 tahun lalu tuh untuk anak stunting di NTT, tahun lalu untuk anak-anak Papua, dan kami sepakat bahwa tahun ini kampanye sosial kami fokus ke teman-teman disabilitas. Jadi 12 Februari kemarin kami rilis Aksi Cinta Indonesia mendukung anak-anak disabilitas untuk setara dalam berkarya. Seperti itu. Lalu ya kemudian kampanye sosial itu berlanjut sepanjang tahun ini gitu. Itu yang dimulai oleh teman-teman di tahun lalu dan terus akan dilakukan ke depannya gitu. Concern utama dari teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga Disabilitas Berkarya pada anak-anak untuk bisa setara berkarya itu seperti apa Mbak Eri? Ya, sebenarnya itu juga sudah diatur ya dalam undang-undang, di mana anak-anak Indonesia ini kan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, termasuk setara mendapatkan kesempatan yang setara dalam berkarya. Dan kami percaya bahwa sebetulnya hambatan fisik dan hambatan mental itu bukan jadi penghalang bagi anak-anak untuk bisa belajar, untuk bisa berprestasi dan berkarya. Tetapi mungkin caranya aja yang berbeda-beda, karena setiap orang kan ya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan anak-anak yang awas sekalipun, anak-anak umum, mereka punya kelemahan, punya kekurangan yang tidak terlihat, yang tidak dimiliki juga oleh anak-anak yang tunanetra seperti itu. Dan kalau bicara tentang istilahnya anak-anak disabilitas, kemudian yang memiliki karya, itu kan kadang adalah orang-orang atau dari keluarga yang berlatar belakang mampu. Nah, bagaimana dengan istilahnya adik-adik ataupun juga teman-teman yang memiliki kekurangan seperti disabilitas tapi juga support ekonominya kurang? Apa yang dilakukan oleh teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga Disabilitas Berkarya untuk hal tersebut, Mbak Eri? Ya, kalau kemarin program Setara Berkarya yang diadakan sepanjang bulan Juni dan Juli itu 100% gratis. Tetapi memang kalau untuk pelatihan piano klasik, karena itu kan sesuatu yang lebih serius dan advance ya, kami memang kurasi anak-anaknya. Harus ada komitmen dari orang tua maupun anak-anak untuk mau secara konsisten dan serius melakukan ini, sehingga hasilnya nanti signifikan. Tapi selebihnya itu semua gratis. Nah, selain itu, Aksi Cinta Indonesia ya ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua kegiatan ini membutuhkan dana ketika kalau kita pengen ini ada jadi sesuatu yang inklusif gitu ya. Sebenarnya dari bulan Februari yang lalu ACI dan Disabilitas Berkarya itu sudah membuka campaign page di benihbaik.com namanya Aksi Cinta Indonesia mendukung anak-anak disabilitas untuk setara dalam berkarya. Jadi bisa di search di benihbaik.com Aksi Cinta Indonesia. Nah, sahabat Mercury bisa ikut berpartisipasi di sana, menyisikan dananya gitu, 10.000, 20.000 masih bisa di situ. Sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk kedepannya pelatihan bagi anak-anak disabilitas. Dan karena kan ini ada benihbaik.com, kemudian
hasilnya sahabat-sahabat berkarya bisa melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga disabilitas berkarya di mana saja, sosial media kah atau seperti apa Mbak Eri? Iya, kita seperti kemarin ada konser offline, Mhm, kemarin mhm. baru di Surabaya, semoga kedepannya punya kesempatan di kota lain juga ya. Ya. Tapi kalau yang pasti sih Surabaya pasti akan konsisten berlangsung. Mhm, Lalu mhm. kalau secara digital, sahabat Mercury bisa saksikan di Instagram @aksicintaindonesia Mmm. dan Instagram @disabilitas_berkarya. Mhm, mhm, mhm. Itu, bisa dilihat ya, untuk sahabat-sahabat Merkuri, teman-teman apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga disabilitas_berkarya ini untuk, ini loh apa yang sudah, teman-teman, berikan, ada hasil yang dilakukan oleh teman-teman supaya ada kesetaraan setara berkarya bagi anak-anak Indonesia. Kesetaraan tanpa membedakan itu yang utama ya. Dan di segmen berikutnya saya akan bertanya adik-adik ini ada Abi, ada Reva dan juga ada Felicia berkaitan dengan pengalaman mereka bisa berkolaborasi dengan anak-anak umum seperti apa dan hobi mereka ini apa saja, mulai kapan mereka menyukainya dan bagaimana persiapan di 23 Juli yang lalu tuh seperti apa? Berapa lama mereka mempersiapannya? Tetap stay tune di 96 FM Mercury dan Anda bisa bergabung bertanya ya bersama dengan adik-adik ini di line telepon di 562 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat tadi saya sudah ngobrol bersama dengan Mbak Eri dari Aksi Cinta Indonesia dan beliau merupakan musik directornya ya. Dan di 23 Juli lalu adik-adik ini sudah melakukan sebuah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di mana mereka berkolaborasi bersama-sama ya antara anak-anak disabilitas dan juga anak-anak umum untuk setara berkarya, sahabat, karena tidak ada perbedaan untuk teman-teman, untuk adik-adik ini bisa menghasilkan sebuah karya. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Aksi Cinta Indonesia terhadap teman-teman supaya bisa berkarya melalui disabilitas berkarya dan Anda juga bisa bersama-sama sahabat mendukung segala kegiatan dari teman-teman Aksi Cinta Indonesia ini melalui bonibaik.com dan segala kegiatan mereka ini juga bisa Anda lihat di sosial media yaitu di Aksi Cinta Indonesia ataupun juga di Instagram disabilitas_berkarya. Saya pengen tanya bersama dengan 3 narasumber lain ya adik-adik ini. Pertama saya pengen ke Feli. Feli tanggal 23 kemarin tampil apa yang ditampilkan sama Feli? Saya menampilkan ini main piano. Main piano. Heeh. Main piano itu sudah jadi hobinya Feli atau seperti apa? Iya, sudah jadi hobi saya itu. Dari umur berapa main piano? Dari umur 3 tahun. 3 tahun? Iya, Eh, Kenapa Feli suka main piano? Apa dikenalkan atau Feli suka denger suaranya atau seperti apa? baru awal-awal itu suka sama piano tuh gara-gara mama nyetelin lagu klasik. Terus akhirnya ya di awalnya nggak tertarik. Terus dilesin, ayo lo les piano. Nggak mau, saya awalnya nggak mau. Tapi dengan dorongannya mama, supportnya mama, akhirnya saya mau les. Sedikit dipaksa gitu juga ya? Supaya mau gitu ya? Iya kayaknya. Jadi akhirnya mau dari umur berapa lesnya benar-benar akhirnya benar-benar les dan benar-benar Feli bisa main piano tuh umur berapa? Dari kelas TK sih lesnya. Dari kelas TK ya? Iya. Itu istilahnya kan ada paksaan dari orang tua, tapi umur berapa akhirnya Feli wah enak juga ternyata seneng juga les piano, menyenangkan bermain piano itu umur berapa? Sudah mulai benar-benar suka ya? Awalnya kan dipaksa ya. Suka akhirnya umur berapa Feli? Umur 7 tahun sih sukanya. Sekarang juga mulai suka ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu untuk persiapan di 23 berapa lama Feli? Dan berapa musik atau lagu sih yang dimainkan di 23 Juli kemarin itu di Hari Anak Nasional? Kalau lagunya yang saya bawakan itu ada 2 lagu. Kalau pelatihannya sekitar 1 bulan lebih sih. 1 bulan lebih ya. Iya. Gimana perasaannya bisa berkolaborasi dengan anak-anak umum selain untuk sahabat-sahabat Mercury ya, Feli ini netra, kemudian
Reva juga netra ya sahabat, tapi mereka bisa berkarya dengan bermain piano. Berapa lagu tadi Feli yang dimainkan, yang solo kah atau bareng-bareng? Yang waktu kolaborasi atau yang sendiri? Sendiri itu berapa lagu dan yang kolaborasi berapa? Kalau yang tampil sendiri itu memainkan 2 lagu. Kalau yang kolaborasi 3 lagu. Itu lagunya apa aja? Atau yang lagi ngehit sekarang atau seperti apa? Kalau yang tampil sendiri itu lagunya Selamat Malam sama Princess Diary. Kalau untuk 3 lagu yang kolaborasi, Gembira Berkumpul, Solerang, sama Setinggi Langit. Oke, sekarang saya ke Reva. Kalau Reva, ini yang ditampilkan apa di 23 Juli kemarin, Reva? Yang ditampilkan saya main piano, judulnya lagunya itu One Fine Day sama Sahabat Setia. Reva juga main piano ya, sama kayak Feli ya? Iya, Itu kalau hobi main pianonya atau suka main piano, kalau Feli kan tadi dari umur 3 tahun sudah didengarkan. Kalau Reva seperti apa? saya juga dari umur 3 tahun. Awalnya tuh saya mendengarkan lagu-lagu musik atau pop gitu. Saya rasa oh lagu ini enak ya. Terus saya coba, dulu kan pianonya tuh masih piano mainan ya kan. Ya, Nah, itu saya coba mainkan di situ. Terus saya bisa ngikuti nadanya, melodinya lagu yang saya dengar enak itu bisa saya mainkan. Akhirnya saya tertarik pada musik piano dan saya les piano itu di baru usia 7 tahun, kelas 1 SD. Ada kesulitan nggak sih yang kemarin itu saat latihan 1,5 bulan ya persiapannya? Ada kesulitan nggak sih, Reva? Enggak sih, awalnya sih memang iya, tapi lama-lama enggak. Selama mau belajar enggak sulit gitu. Seneng nggak bisa bareng teman-teman disabilitas lain, bareng teman-teman umum yang seumuran, itu gimana perasaannya? Seneng banget ya kan, seru. Itu apa? Akhirnya kita tuh bisa apa ya? Berkumpul, bergaul dengan anak-anak umum itu senang gitu. Dan pengen lagi nggak? Iya. Pengen lagi ya, bisa kumpul, bisa kayak konser gitu ya, bisa tampil gitu ya, bisa menghasilkan karya gitu ya. Iya, pingin. Oke, sekarang ke Abi. Abi, kemarin apa yang ditampilkan, Bi? Yang saya tampilkan tuh saya berani bersama anak disabilitas berkarya dan beberapa anak yang normal. Itu sekitar menyanyikan ada 2 lagu itu yang tidak bersama anak disabilitas dan 3 itu bersama anak-anak yang autis dan tunanetra. Itu pengalamannya gimana, Bi? Nyanyi, kemudian main sama teman-teman disabilitas. Karena Abi kan umum ya, sebagai anak umum itu seperti apa perasaan Abi dan pengalaman Abi berkolaborasi bersama dengan teman-teman menghasilkan sebuah karya gitu? Seperti apa, Bi? Senang karena baru pertama kali bernyanyi bersama anak disabilitas berkarya dan anak disabilitas berkaryanya juga tidak seberapa sulit untuk diajak kerjasama, jadi asik bawaannya. Asik ya, nggak ada bedanya dengan teman-teman yang lain di sekolah gitu ya. Karena mereka ini sampai bolos sekolah loh ya, sahabat, untuk sharing pengalaman mereka. Abi kelas berapa? Saya kelas 1 SMP sekarang. Kelas 1 SMP. SMP mana? Mungkin teman-temannya nanti bisa lihat. SMP mana? SMP 19. Oh, jadi Bapak Ibu guru, Abi bolosnya nggak kemana-mana ya. Bolosnya ke sini sharing. Kalau Abi ini bisa bergaul karena teman-teman disabilitas nggak ada bedanya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi enak, asik, diajak guyonan gitu, masih nyambung gitu ya, Bi ya. Kalau Reva kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA di? SMA Negeri 10 Surabaya di Jemur Sari. Oh, ini Bapak Ibu gurunya juga ya. Reva di sini gitu ya, di Radio Mercury, nggak kemana-mana juga, nggak bolos yang aneh-aneh gitu ya, Reva. Kalau untuk Feli kelas berapa? Saya kelas 6. Kelas 6 SD? Iya, Di? di Tegal Sari. Oh,
SDN Tegalsari atau SDLBAYPAB Tegalsari dia. Oh, oke. Diperjelas oleh Kakak Reva. Dan sekarang Reva dan juga Feli Sabi ada di sini ya untuk sharing sahabat-sahabat Mercury bahwa mereka mulai dari kecil itu berkolaborasi ya sahabat. Kenapa orang-orang yang dewasa tidak mau berkolaborasi dan tidak mau menghargai satu sama lain? Itu yang pengen teman-teman dari anak-anak ini contohkan kepada anda semua sahabat. Mereka bisa berkolaborasi melalui sebuah karya dengan tema besar yang diangkat oleh teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga Disabilitas Berkarya adalah setara berkarya, bahwa teman-teman disabilitas pun bisa memiliki karya dan bisa berkolaborasi. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Contoh besarnya mungkin yang banyak akhir-akhir ini adalah Putri Aryani ya, itu pasti akan menjadi inspirasi ya bagi Feli dan juga Reva berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dia pun bisa mencapai mimpi yang besar. Kalau bicara tentang mimpi, Feli punya mimpi apa ke depannya? Mimpi saya ke depannya itu menjadi orang yang memberkati, bisa masuk ke sini juga ya. Terus bisa ikut America's Got Talent. Oke, mimpi besar gitu ya, yang pengen dicapai. Untuk adik-adik ini mimpi boleh tinggi dan besar sahabat, karena itu yang akan memacu kita untuk bekerja keras. Kalau untuk Feli, mimpi besarnya apa? Cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen jadi artis sekaligus guru musik. Oke, untuk Reva? Kalau saya cita-citanya ingin menjadi penyanyi, singer, pianis. Saya juga ingin jadi penyiar radio juga. Oke. Jadi ini mulai pemanasannya sekarang ya Reva ya? Iya. Mulai berani ngomong, mulai pengen merasakan seperti ini siaran gitu ya. Karena biasanya cuma denger aja ya. Iya. Kalau Abi, cita-citanya apa Bi? Dan mimpi besarmu seperti apa? Cita-cita saya sendiri menjadi dokter supaya bisa membantu orang-orang banyak. Bagus. Seperti mimpi yang lain yang pengen dicapai apa juga? Bisa membantu orang lain dan menjaga kedamaian. Ya, karena Abi ini juga merupakan anggota dari Aksi Cinta Indonesia. Jadi mulai kecil dia sangat cinta dengan Indonesia gitu ya. Dan juga istilahnya mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya di sekolah gitu ya, sama-sama gitu ya. Yuk kita mulai cinta Indonesia dengan apa yang dicontohkan oleh Abi gitu ya. Kalau bicara tentang setara berkarya, saya kembali lagi ke Mbak Eri. Teman-teman ini kan punya mimpi, punya istilahnya apa yang ingin dicapai. Ini kan teman-teman yang sudah ketemu dengan teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan juga Disabilitas Berkarya. Bagaimana dengan teman-teman yang belum bertemu? Seperti apa campaign yang lain yang dilakukan oleh teman-teman Disabilitas Berkarya dan juga Aksi Cinta Indonesia supaya teman-teman ataupun juga adik-adik yang lain ini sama seperti yang ada di studio itu, Mbak Eri? Seperti apa? Sebenarnya semuanya ini bisa dimulai dari diri sendiri. Mungkin kalau sahabat Mercury dimanapun berada gitu, sekarang ketemu teman-teman disabilitas di jalan gitu ya, atau di mana, mulai saja dulu dengan tidak mengasihani mereka dan memandang mereka setara dengan kita. Itu dimulai dari itu, mindset dulu deh yang pertama. Setelah itu kemudian ya ajak aja ngobrol biasa gitu ya. Karena ya mereka kalau diajak ngobrol juga ya sama-sama aja seperti kita, sama sangat menyenangkannya gitu. Setelah itu ya kemudian mulai mungkin kalau ada kesempatan bekerja sama, kolaborasi, bekerja bersama, jangan sungkan, jangan ragu dan jangan menganggap remeh. Mulai dari itu dulu. Mindset ya yang utama dari sahabat-sahabat berbeda masyarakat kita itu yang harus dirubah gitu ya. Betul. Teman-teman disabilitas ini tidak harus dikasihani karena mereka kalau diberikan kesempatan mereka juga bisa memberikan atau menghasilkan sebuah karya yang luar biasa gitu ya. Betul sekali. Karena kesetaraan kesempatan itu yang jarang didapatkan oleh teman-teman ini. Kalau Reva, karena Reva sudah lebih besar ya daripada Feli, melihatnya sampai dengan masa sekolah, kemudian Reva sekolahnya sekolah umum terus atau seperti apa? Dulu saya TK-nya SD dan SMP-nya itu di YPAB. Habis itu SMA-nya di umum.
Dan ada perbedaan nggak sih Reva terkait dengan teman-teman bergaul bersama dengan Reva seperti apa? Iya, jelas beda ya. Harus adaptasi dulu, penyesuaian, ya cara ngobrolnya, cara bicaranya sama sesama anak tunanetra dan anak reguler ya berbeda juga gitu. Jadi awal-awal ya masih agak nervous gitu, takut. Tapi akhirnya enggak kok, karena udah terbiasa. Apa yang membuat Reva memiliki keberanian bahwa Reva sama kok dengan teman-teman reguler, Reva sama kok dengan teman-teman umum? Apa yang membuat Reva supaya teman-teman yang sama dengan Reva ini memiliki semangat yang sama? Apa yang membuat Reva akhirnya menjadi tangguh gitu? Saya yang membuat saya itu adalah saya Apa ada kata-kata saya dari di mama support, atau apa? iya support, disupport oleh orang-orang terdekat saya, agar bahwa Reva nggak sendirian gitu. iya nggak sendiri, masih pokoknya intinya banyak yang support lah sehingga saya bisa seperti ini gitu. Dan sekarang bergaulnya sudah mulai ngeblur dengan teman-teman, membaur gitu ya, sudah mulai nyaman dengan teman-teman yang ada di sekolah, dengan teman-teman reguler atau seperti apa Reva? Sangat nyaman karena komunikasi juga tidak hanya melalui secara langsung ya, bisa lewat handphone, bisa juga lewat tukar-tukar nomor WA atau chat DM di IG gitu, yang membuat saya bisa lebih leluasa, lebih nyaman gitu. Ada perbedaan nggak sih dalam pemberian materi di sekolah Reva? Karena kan Reva sekolah di umum ya, Iya. seperti apa? Perbedaannya ya biasanya ya di mapel di kelompoknya IPA gitu, kayak dulu kelas 10 kimia, fisika, matematika itu yang Pusing di ya? sekolah YPAB, sekolah tunanetra SLB sama umum beda banget gitu. Beda banget, gak hanya Reva dibikin pusing, tapi teman-teman umum juga pusing kalau dengan MIPA itu ya, sama aja gitu ya. Iya. Sama Reva, teman-teman juga yang lain pusing yang reguler ini terkait dengan MIPA itu ya. Jadi Reva nggak sendirian kok, sama aja. Kalau untuk Feli, istilahnya kalau di sekolah gimana bergaulnya dengan teman-teman? Karena tidaknya, apakah hanya netra saja atau seperti apa kalau teman-temannya Feli di sekolah? Ya, kalau teman-teman saya netra aja sih, tunanetra semua. Tapi kebiasaannya kan banyak ya. Kalau Feli piano, kalau teman-teman yang lain, atau Feli yang punya bakat piano saja, atau seperti apa? Enggak, jadi saya enggak hanya piano, jadi biola iya, nyanyi juga iya. Ya, jadi serba bisa gitu ya. Enggak juga kali. Saya masih belajar. Karena mimpinya besar, jadi bisanya harus banyak gitu ya. Iya. Kalau Abi di sekolah itu ada teman-teman yang disabilitas atau seperti apa? Atau teman-temannya hanya umum saja atau reguler saja? Gimana Abi? Umum aja gitu ya. Tapi kalau Abi melihat teman-teman disabilitas ini seperti apa? Atau sama aja kok dengan teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman main aku juga sama aja gitu, seperti apa Bi? Ya menurut saya anak-anak disabilitas tidak ada berbedanya dengan anak-anak yang biasa. Sama-sama tidak ada kurang, sama-sama bisa bermain dengan benar, sama-sama bisa obrolnya pokoknya asik lah. Sama-sama nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan gitu ya. Itu yang dirasakan oleh Abi. Tapi kalau teman-teman Abi, kalau istilahnya cerita, Abi punya teman disabilitas, teman Abi yang reguler atau umum itu menanggapinya seperti apa? Iya sama sih sebenarnya. Sama aja ya, gitu ya, dengan teman-teman yang lain gitu ya. Mereka nggak ada perbedaan karena tapi tadi yang dikatakan oleh Reva, MIPA juga susah juga ya, memang MIPA ya. Anak umum juga sama gitu ya. Sama aja gitu ya. Dan ini ada pertanyaan, numpang pertanyaan dari Mas Freddy ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih buat KRI bersama dengan Aku Cinta Indonesianya mampu memberi ruang untuk sahabat
disabilitas berkarya dan mengantarkan prestasi tingkat Asia untuk Abi dan kawan-kawan. Ditunggu kolaborasi dan karya-karyanya. Nah, ini prestasi tingkat Asianya apa nih, Mbak Eri? Kemarin Aksi Cinta Indonesia itu baru pulang dari Singapura dan Bangkok. Oke. Di Singapura mereka dapat Gold Award untuk Asia Arts Festival, lalu di Bangkok mereka dapat 3 Gold Award dari Asia Pacific Arts Festival. Itu yang dibawa pulang oleh teman-teman itu teman-teman disabilitas apa saja yang berkarya di tingkat Asia tersebut? Kalau kemarin ke Bangkok dan ke Singapura belum ada teman-teman disabilitas karena kampanye setara berkarya yang menggabungkan kolaborasi dengan disabilitas baru sedang akan berjalan. Tapi semoga kedepannya bisa. Dan pasti bisa karena Reva ini officially sudah masuk ACI per Agustus. Oke. Reva officially ya masuk ACI ya. Iya. Jadi malah akan menambah support dari teman-teman Aku Cinta Indonesia untuk lebih berkarya lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kalau bicara tentang, karena kan Kak Erik ini adalah musik director, kalau melihat teman-teman ya seperti Reva yang juga Feli atau teman-teman yang lain, teman-teman disabilitas, bagaimana sense of music dari mereka ini kalau Mbak Eri melihatnya? Ya, itu memang kelebihan yang diberikan kepada teman-teman netra. Jadi memang telinga mereka luar biasa. Ya. Kalau tadi Mbak Yanti tanya gitu, teman-temannya Feli gimana di sekolah? Sebagian besar dari mereka punya musikalitas yang sangat baik ya. Feli itu punya band kan di sekolah. Ya, mereka main drum, main gitar, main piano, main biola, nyanyi. Bahkan Feli tuh udah bisa buat lagunya sendiri loh Mbak. Wah. Udah bisa mencipta lagu. Nah, kemarin waktu saya menyaksikan 5 pianis tunanetra belajar dengan Kevina Tenggara, itu kemampuan mereka dalam menghafal lagu sangat-sangat luar biasa. Kalau anak-anak umum itu kan baca partitur. Ya. Kalau mereka, Kevina mainkan satu kalimat lalu ditiru, itu langsung bisa. Dan mereka menghafalkan satu lagu hanya dalam waktu 1 minggu ya, Vel. Sama Reva ya, 1 minggu. Jadi mereka, bayangkan mereka kemarin konser menampilkan 2 lagu. Itu 2 lagu baru yang mereka belum kenal sebelumnya karena karya komponis Indonesia. Bukan hanya sekedar main tapi dibahas detail oleh Kevina. Sampai interpretasi, ekspresi dan sebagainya hanya dalam waktu 6 minggu. Dan itu kan luar biasa ya, anak-anak regular atau umum, kita aja yang dewasa belum tentu memiliki kemampuan seperti mereka ya sahabat. Itu hal yang luar biasa, memang Tuhan itu maha adil ya, memberikan kekurangan dengan kelebihan lainnya. Itu yang luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan untuk mereka bisa berkarya, hanya different ability sahabat. Itu yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Mercury. Kalau bicara tentang setara berkarya, kita pengennya adalah masyarakat tahu bahwa tidak hanya anak-anak regular ataupun juga yang umum yang bisa memiliki karya, tapi teman-teman disabilitas juga bisa memiliki karya. Kalau di Aku Cinta Indonesia, Abi dan juga teman-temannya sudah berkarya yang luar biasa. Karya-karya apa saja yang sudah dihadirkan Aksi Cinta Indonesia ini, Mbak Eri? Aksi Cinta Indonesia ini sebenarnya produk pandemi Mbak. Jadi lahirnya tuh tahun 2020 waktu pandemi, sehingga anak-anaknya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Surabaya tuh hanya satu basis besarnya ACI. Nah, mereka waktu kemarin di era pandemi mereka sudah menghasilkan sampai drama musikal virtual. Itu sudah bisa ditonton di video.com, musikal dari rumah namanya. Lalu mereka sudah menghasilkan beberapa album yang juga sudah bisa didengarkan di digital streaming platform, single. Lalu mereka sudah rekaman, produce album, juga sudah sampai kolaborasi dengan orkestra dari Moskow. Ya, lalu mereka sudah konser offline maupun online di berbagai tempat di Jakarta, bahkan sampai di Kalimantan gitu. Lalu dari sisi sosial, mereka sudah mengumpulkan dana lebih dari 100 juta untuk kampanye-kampanye sosialnya ACI. Jadi lewat karya, mereka itu diajak untuk berkontribusi untuk memberi dampak positif bagi masyarakat dan jadi versi terbaik diri masing-masing. Itu yang luar biasa ya, berkolaborasi untuk teman-teman yang lainnya gitu ya. Betul. Berpartisipasi itu lebih tepatnya. Abi, kalau Abi bergabung dengan Aksi Cinta Indonesia sudah berapa lama? Atau dari awal pandemi itu 2020 atau seperti apa, Bi? Saya baru bergabung ke ACI itu sekitar akhir 2021. Abi sudah mengikuti program dari ACI apa saja? Bergabung untuk menghasilkan karyanya apa saja? Ya seperti drama musikal tadi yang disebutkan Kak Eri, itu sudah sampai
ada 3 seri. Ya banyak. Rekaman, rekaman. Abi udah rekaman juga ya gitu ya, karena Abi juga nyanyi ya dari situ ya, dan ditambah lagi dengan teman-teman yang luar biasa ini gitu ya, jadi itu menambah semangat dari Abi untuk lebih lagi dalam aksi Cinta Indonesia untuk berkontribusi, berpartisipasi untuk mengajak supaya anak-anak Indonesia, supaya Abi juga memiliki dampak untuk teman-teman yang lain gitu. Kalau Reva, karya yang sudah dihasilkan sebelum gabung dengan Aku Cinta Indonesia apa saja Reva? Saya sebelumnya sudah pernah rekaman bersama anak-anak kawan netra di bulan Januari Desember. Iya, sekitar bulan segitu 2023, di awal 2023. Itu beberapa karya yang dihasilkan oleh Reva gitu ya. Kalau yang lainnya ada nggak Reva? Kalau saya pernah mengarang lagu, instrumen gitu, saya iseng-iseng main gitu. Itu biasanya lagu itu menceritakan tentang alam semesta, indahnya dunia gitu. Itu ya yang ditulis oleh Reva dan melanjutkan nanti gitu ya karya-karya lain gitu ya. Iya. Ya, kalau untuk Feli karyanya apa saja? Kan tadi Mbak Eri sudah mengatakan bahwa Feli punya band di sekolah, kemudian Feli juga sudah mulai menciptakan lagu. Apa aja yang sudah dihasilkan karyanya oleh Feli? Kalau untuk lagu itu awalnya masih ada 4 lagu yang tersedia. Nah, lagu pertama itu Tambah Dewasa. Lagu yang kedua itu Hanya Hidup Ini. Lagu yang ketiga Masa Depan Sungguh Ada. Terus lagu yang keempat itu judulnya Jangan Menangis. Nah, ditambah satu lagu judulnya Terus Berusaha Jangan Menyerah. Itu beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh Reva gitu ya. Oh iya, saya juga pernah membuat karya lagu waktu perpisahan sekolah saya SMPLB AYPAB. Judul lagunya adalah SMPLB. Lagu itu saya ciptakan maksudnya itu ungkapan isi hati gitulah. Ya, semuanya dari pengalaman gitu ya. Pengalaman. Itu yang hasil dari teman-teman dari tidak hanya teman disabilitas, juga apa yang sudah dilakukan Abi di Aksi Cinta Indonesia, karena Aksi Cinta Indonesia juga memiliki banyak karya dari teman-teman ini. Sekali lagi sahabat, supaya adik-adik ini ya, anak-anak Indonesia ini bisa memiliki dampak paling tidak untuk teman-teman sebayanya. Itu yang ini. Ada pertanyaan dari Bu Novi untuk Mbak Eri, apakah ada kesulitan saat melatih adik-adik difabel dan non-difabel saat memainkan musik yang sama? Apakah teknik mengajarnya ada perbedaan atau sama saja? Seperti apa Mbak Eri? Ya, tekniknya pasti agak beda. Tapi kalau misalnya kemarin tuh pelatihan piano, kalau anak umum mereka baca partitur, dikasih tunjuk. Kalau anak netra diperdengarkan. Diperdengarkan terus menggunakan perabaan ya, misalnya tanganmu harus begini. Pada saat itu Kevina kasih contoh dengan meraba tangannya, memberitahu seperti apa. Kalau menghafal lagu dan bunyi dicontohkan lewat audio, lalu ditirukan seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang bernyanyi lebih ke mengulang kalimatnya. Jadi misalnya lagunya seperti ini, dihafalkan oleh mereka, kira-kira seperti itu. Kalau autisnya ringan, mereka kan masih bisa baca. Betul. Tapi kalau yang sudah agak akut gitu, mereka menghafal seperti itu. Begitu juga mungkin speednya ya lebih diulang, lebih lambat, seperti itu. Jadi memang ada seninya gitu ya dalam mengajar mereka ini yang berbeda-beda gitu ya Mbak Eri ya. Iya, tapi terus terang kami tidak melakukan banyak toleransi sih. Kemarin seperti Aci pun ketika berkolaborasi dengan teman-teman autis dan Down syndrome, kita tidak mengendorkan disiplin yang diterapkan di Aci. Gitu. Belum waktunya istirahat ya nggak boleh istirahat. Seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada kendala dari mereka. Mereka bisa mengikuti. Karena memang istilahnya kan beda-beda gitu ya, karena tidak hanya teman-teman disabilitas dan umum,
anak kembar dua-duanya tuh pasti akan berbeda gitu ya, sama aja gitu ya, memang memiliki hal yang berbeda. Ini pertanyaan dari Pak Erwin, apakah kalau ingin gabung di Aksi Cinta Indonesia harus jago main alat musik terlebih dahulu, dan apakah ada batas usia untuk bisa bergabung di Aksi Cinta Indonesia ini, Mbak Eri? Aksi Cinta Indonesia saat ini anggotanya usia 4 sampai 18. Mereka masih bisa. Pelatihan dasar mereka sebenarnya menyanyi vokal. Lalu kemudian dari vokal itu diteruskan ke berbagai hal. Ada anak-anak yang suka menulis, mereka menulis syair lagu. Mereka menulis naskah drama musikal. Yang suka menggambar, mereka menggambar. Yang main instrumen, mereka main instrumen. Tapi kalau ditanya harus sudah jago, tidak, karena ada kelompok-kelompok kelas yang pemula. Ya, karena kan ini memang untuk anak-anak gitu ya, di mana Aksi Cinta Indonesia adalah mengajarkan anak-anak Indonesia dengan keterampilan-keterampilan yang ada, supaya mereka ini tidak hanya jago ya, jago itu akan ada masanya gitu ya sahabat, tapi kalau mereka paham dan tahu dan mengerti dan bisa berdampak, itu yang akan lebih luar biasa. Jadi 4 hingga 18 tahun Pak Erwin, usia sekolah lah itu ya yang bisa bergabung gitu ya, dan bisa juga di follow terlebih dahulu sosial medianya Pak Erwin dan juga sahabat-sahabat Mercury di Aksi Cinta Indonesia ataupun juga disabilitas_berkarya, dan Anda juga bisa berkontribusi segala kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Aksi Cinta Indonesia ini melalui benihbaik.com ya. Kita akan ke jeda iklan sahabat sebelum kita ke sesi yang ketiga, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. 96 FM Mercury sahabat, gak apa-apa kita sambil nunggu Abi ya, yang mungkin dia nervous jadi kamar mandi dulu. Tapi masih ada Reva dan juga ada Felicia serta Mbak Eri, musik director dari Aksi Cinta Indonesia, yang mana Aksi Cinta Indonesia ini memiliki banyak karya sahabat. Tidak hanya itu, teman-teman disabilitas pun juga memiliki karya, karena di bulan Juli ini campaign besar yang dihadirkan oleh teman-teman Aksi Cinta Indonesia dan disabilitas berkarya adalah setara berkarya. Tidak ada perbedaan antara anak-anak reguler atau anak-anak umum dengan adik-adik atau teman-teman disabilitas ini, karena kesetaraan itu tentunya yang dibutuhkan oleh teman-teman sahabat. Kesetaraan tanpa membedakan, kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk diberikan ruang berkarya, itu yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ini. Karena karya-karya dari Feli dan juga Reva juga tidak kalah seperti yang dihasilkan oleh Abi melalui teman-teman di Aksi Cinta Indonesia, dan Reva juga officially tadi Mbak Eri mengatakan sudah bergabung dengan Aksi Cinta Indonesia. Dan bicara tentang Hari Anak Nasional, karena waktu sudah tidak banyak ya teman-teman, adik-adik sekalian dan juga Mbak Eri, closing statement berkaitan dengan Hari Anak Nasional, apa yang ingin disampaikan oleh Reva, Feli dan juga Abi berkaitan dengan Hari Anak Nasional sebagai anak nasional Indonesia. Feli, apa yang pengen disampaikan di peringatan Hari Anak Nasional ini untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Mercury? Feli. Tuhan menciptakan kita itu, siapapun kita itu istimewa. Jadi jangan jadikan keterbatasan kalian itu sebagai alasan untuk berhenti melangkah. Teruslah berusaha, dan tidak hanya berusaha, kita juga harus tetap berdoa supaya nanti saya percaya kalian pasti akan menemukan hasilnya. Dan jangan lupa manfaatkan hidup sebaik-baiknya agar menjadi berarti bagi orang lain. Ya, itu yang pesan yang disampaikan oleh Feli kepada sahabat-sahabat Mercury yang tentunya ya ini memberikan motivasi tersendiri. Kalau dari Reva seperti apa? Apa yang ingin disampaikan di peringatan Hari Anak Nasional sebagai anak Indonesia? Untuk sahabat Mercury semuanya, kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan pernah insecure ya. Kita harus tetap mencoba terus berkarya. Kalau itu pun gagal dalam proses, memang kan gagal ya kan, selalu gagal. Betul. Tetap mencoba, tetap berusaha dan berdoa. Jangan pernah putus asa gitu. Karena Tuhan sudah memberikan
kita itu kelebihan masing-masing gitu. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gagal itu hal yang biasa untuk membuat kita naik lebih tinggi lagi ya. Iya, Reva ya. proses tidak mengkhianati hasil. Nah, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Bersakit-sakit dahulu nanti senang kemudian, itu yang pasti ya. Prosesnya itu memang sakit, susah, tapi hasilnya akan luar biasa. Abi, apa yang ingin disampaikan di peringatan Hari Anak Nasional sebagai anak Indonesia? Sobat Merkuri, setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu tetaplah berkarya dan jangan pernah menyerah. Jangan jadikan kekuranganmu itu sebagai hal yang membuat dirimu takut untuk melakukan sesuatu, tapi jadikanlah itu motivasi supaya bisa memperbaiki itu jadi lebih baik lagi. Dan ingat, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Dan jangan lupa, be the best version of yourself. Nah, be the best version of yourself itu sahabat. Apapun keadaan Anda, apapun kondisi Anda, itu yang terpenting ya. Berikan yang terbaik dari diri Anda. Dan terima kasih untuk Aksi Cinta Indonesia yang memberikan support untuk anak-anak Indonesia supaya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Terima kasih Mbak Eri, dan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak Indonesia di peringatan Hari Indonesia, Mbak Eri? Iya, kami dari Aksi Cinta Indonesia dan Disabilitas Berkarya mengajak sahabat-sahabat Mercury dan masyarakat umum untuk memberi kesempatan yang setara bagi anak-anak disabilitas untuk berkarya. Lalu ini setelah kemarin Hari Anak Nasional ada karya lagi nih Mbak Yanti. Jadi anak-anak bisu tuli dari Disabilitas Berkarya ini sedang mengadakan pameran foto dalam rangka juga Hari Anak Nasional di alun-alun kota Surabaya di Balai Pemuda. Jadi sahabat Mercury juga bisa mendukung mereka menyaksikan pameran fotonya mulai dari hari ini sampai tanggal 1 Agustus. Dan juga ada bedah buku tutur mata besok jam 3 sore di Balai Pemuda. Gitu. Jadi semoga melalui kesempatan ini anak-anak Indonesia semuanya baik yang umum maupun yang disabilitas punya kesempatan yang setara untuk berkarya. Nah, itu yang ingin disampaikan, bahwa setara berkarya untuk anak-anak Indonesia, tidak membedakan apapun yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia, tapi memberikan ruang sebesar-besarnya ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak Indonesia bisa membuat karya mereka, sahabat. Berikan mereka dukungan dengan cara yaitu memberikan mereka ruang, berikan mereka kesempatan dan fasilitas tentunya. Itu yang harus juga didukung oleh tidak hanya oleh negara tapi juga untuk masyarakat, sahabat. Terima kasih sekali lagi untuk Aksi Cinta Indonesia dan juga Disabilitas Berkarya sudah membuat anak-anak Indonesia yang luar biasa, memberikan ruang dan juga memberikan mereka kesempatan untuk berkolaborasi menghasilkan sebuah karya yang tentunya berdampak untuk mereka dan untuk teman-teman mereka, untuk anak-anak Indonesia. Dan kita akhiri perbincangan di Talk Show Hari Anak Nasional 2023 dengan tema besar Setara Berkarya, sahabat. Sekali lagi anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak yang harus kita lindungi supaya membuat Indonesia lebih maju lagi. Saya Andrea Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, be happy. Terima kasih, sahabat.